Iya, masih bersama kami pemirsa, kembali kami akan ajak Anda nanti untuk berdiskusi bersama dengan narasumber kami. Tapi sebelumnya saya mau ajak Anda dulu untuk melihat seperti apa perkembangan electoral vote. Sementara Pilpres Amerika kalau sekarang pukul 11:10, tadi sudah kita lihat sekitar pukul 10 ya. Wow, ini jadi perubahannya memang cukup banyak terjadi. Ini sekarang dari sumbernya adalah Fox News untuk electoral vote. Donald Trump mendapati 148 electoral vote, sedangkan untuk Biden ini 207. Masih cukup panjang jalan yang menuju lebih dari 270. Nanti kita lihat seperti apa dan kira-kira pukul berapa sih akhirnya bisa berhasil melewati ataupun menembus angka itu. Nah, selanjutnya sumber lainnya pemirsa dari NBC. Angkanya kalau untuk Trump ini 114, sedangkan untuk Joe Biden ini 192. Memang sedikit berbeda ya. Kalau dengan sumber Fox News tadi Biden kan 207, ini 192, sedangkan untuk Trump juga masih sekitar di angka 100 sekian electoral vote. Nanti kita lihat seperti apa. Sumber selanjutnya mungkin pemirsa saya akan tunjukkan lagi kepada Anda, ini dari Reuters. Dari Reuters untuk electoral vote yang diperoleh oleh Trump 114, sedangkan untuk Joe Biden 192 electoral vote-nya. Perbedaannya ya ada sekitar 80 electoral vote yang diperoleh oleh Joe Biden. Di layar kaca Anda juga kita akan tampilkan ini pendukung dari Donald Trump. Ini nampaknya sudah melakukan selebrasi dan juga berpesta begitu sembari menunggu hasil akhir ya dari penghitungan suara yang kini tengah dilakukan. Ini Anda bisa melihat sebetulnya cukup meriah sekali di tengah pandemi COVID seperti ini, melakukan selebrasi, bahkan ada yang tidak menggunakan masker dan ya seolah-olah sudah betul-betul mendukung penuh dan sudah menang begitu istilahnya Donald Trump ini di sana. Kita mau coba bahas lagi soal ini bersama dengan narasumber saya. Saya mau ke Pak Dino dulu sedikit sebetulnya. Tradisi seperti ini, Pak Dino, ini wajar sekali begitu ya? Sebetulnya di tengah pandemi kemudian mereka sudah mendeklarasikan kalau yang mereka dukung ini sudah menang, lalu sudah melakukan pesta seperti itu di jalan begitu, Pak Dino? Kalau saya melihat sih nggak wajar ya kalau dibanding dengan pemilu-pemilu lain. Yang saya lihat mungkin memang ada strategi dari Trump untuk menciptakan kesan bahwa dialah yang pemenangnya, sehingga kalau ternyata Biden yang menang, dia bisa bilang ini ada sesuatu yang mencurigakan atau ada yang salah gitu, right? Tapi sangat tidak lazim orang turun ke jalan merayakan kemenangan Trump, padahal suara masih dihitung gitu, right, dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya tidak lazim sama sekali. Nah, kalau kata Prof. Effendi sendiri, ini fenomena yang seperti ini mendeklarasikan yang mereka dukung, paslon yang mereka dukung untuk seolah-olah sudah menang, turun ke jalan, kemudian dijadikan sebagai apa ya, bentuk oleh pemimpin yang mungkin didukung oleh mereka supaya jika nanti dia tidak menang, dia bisa kemudian bersifat mencurigai lawannya. Itu wajar atau tidak sih? Sebenarnya kalau di Indonesia kan mungkin kita jarang melihat itu ya, Prof ya? Ya. Saya rasa ada dua jawabannya. Saya setuju. Ini sesuatu yang aneh. Maksud saya terlalu pagi ya, walaupun di Amerika Serikat tentunya malam. Tapi terlalu pagi, terlalu dini lah untuk merayakan ini. Dan jangan-jangan ini memang merupakan sebuah strategi. Jadi lepas nanti akan terjadi misalnya tarik-menarik soal mailing in. Jadi mereka surat suara yang dikirim melalui pos yang masih akan dihitung setidaknya di 3 negara bagian itu, ditambah lagi dengan beberapa aturan yang mungkin sudah siap-siap akan diadu antara para pengacara kedua pihak. Tapi saya rasa ini strategi yang sudah disiapkan, termasuk juga dengan merayakan kemenangan di White House sendiri ya, untuk 250 undangan gitu. Saya nggak tahu pada waktu ambasador dulu ada di sana, apakah termasuk yang diundang atau tidak gitu. Nah, pada bagian yang kedua, ini penting, saya mau pelan-pelan mengatakan, kemenangan Trump terhadap Hillary dulu memang itu sangat tinggi ya, dengan 304 electoral colleges itu terhadap 227. Nah, kalau kita lihat perkembangan yang ada, jadi angka-angka tadi yang diperlihatkan kan memang berbeda-beda dari beberapa sumber, tapi yang pasti yang bisa kita catat adalah hanya Florida dan barangkali North Carolina yang sudah
mencatatkan di angka 94 sampai 93%. Sementara di yang lain ada yang paling tinggi saya mencatat baru sampai sekitar 59% di Georgia, kemudian di Wisconsin sekitar 46%, di Michigan 41%. Apa artinya? Jarak ini masih terlalu jauh, 304 pada tahun 2016 dulu Trump memperolehnya, sementara Hillary 227 gitu. Betul, Hillary termasuk juga tokoh yang tidak disukai, jadi yang satu itu tidak disukai, tapi pilihannya tidak lebih baik. Namun jarak 304 dengan 227 ini menurut saya, sementara ini masih jauh, dan yang betul-betul bisa kelihatannya prospeknya diperoleh oleh Biden dari swing states ini, 11 negara yang menjadi penentu itu barangkali baru Arizona yang sudah mencapai 75% penghitungannya. Jadi jangan-jangan pada sisi lain, di samping strategi, angka-angka yang masuk ke mereka juga laporan dari berbagai negara bagian itu sudah menunjukkan paling baru satu nih yang kita harus menyerahkannya kepada Biden gitu. Itu kekhawatiran saya. Walaupun sekali lagi ini angka-angka baru pada sekitar 40 sampai tadi 50%. Kecuali di dua negara bagian itu ya, Florida, North Carolina yang sudah sampai 94%, 93%, dan di Arizona 75% untuk Biden. Jadi 21 itu. Oke. Ini tadi kita lihat juga kan informasi sebelumnya soal bagaimana mereka melakukan selebrasi di jalan begitu. Saya mau ke Bang Sandi sebetulnya, mungkin agak sedikit ada lebih pengalaman soal ini. Bang Sandi, sebetulnya kalau untuk biaya selebrasi seperti ini kan kita tahu di Amerika dengan begitu banyak negara bagian, dan kalau semuanya lalu melakukan selebrasi seperti ini, nah ini kira-kira ataupun pencalonan begitu ya. Nah ini kira-kira untuk biayanya sendiri ini bisa memakan berapa banyak sih sebetulnya Bang Sandi? Kita baru melihat bahwa data terakhir dari kubu Trump di angka 1,4 miliar dolar, dan di kubu Biden sedikit lebih di atas 1,6 miliar dolar. Sisa dana tunai yang dimiliki oleh Trump itu di atas 270 juta US dollar, sekitar mungkin hampir 5 triliun. Sementara Biden masih memiliki 480 juta US dollar. Berarti ini dana-dana yang dimiliki masing-masing tim kampanye. Namun seperti kita lihat di Miami ya, ini adalah kubu Latino yang kalau saya bisa duga bahwa mereka ini di Miami memprediksi bahwa Biden yang akan menang Miami. Tapi ternyata kalau tidak salah angka terakhir mungkin Prof. Effendi punya, bahwa di Miami-Dade County ini Trump menunjukkan hasil yang lebih baik dari perkiraan. Jadi mungkin mereka melakukan selebrasi berbasis relawan. Namun saya sepakat sama Prof. Effendi dan juga tadi yang mulia Dino, ada sisi-sisi terbaik dari demokrasi yang selama ini kita pelajari dari Amerika. Sisi sportivitas, sisi kesabaran menunggu hasil, sisi juga penghormatan, respect and honor terhadap proses kontestasi itu sendiri. Jadi menurut saya melihat bahwa Indonesia lebih terdepan ini, lebih di depan dari segi penyelenggaraan demokrasi. Kita jauh lebih sabar, kita jauh lebih, menurut saya lebih ada inovasi-inovasi politik yang dilakukan Indonesia sebagai negara demokrasi yang boleh terbilang baru ya, termasuk rekonsiliasi di mana akhirnya pemerintahan bergabungnya antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini adalah bagian daripada inovasi politik yang bapak-bapak bangsa kita juga mungkin waktu mendirikan Indonesia tahun 1945 sudah memberikan ruang untuk itu. Jadi ya kita boleh bangga lah sebagai bangsa Indonesia bisa menunjukkan satu langkah-langkah, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, ketidakpastian itu bisa kita turunkan kalau memang akhirnya kita bisa fokus bagaimana memulihkan keadaan kita pasca pandemi. Dan menurut saya, sekali lagi saya harus ulangi, saya garis bawahi, adalah penghasilan, lapangan kerja, kantong masyarakat itu harus segera terisi.
Oke, Bang Sandi tadi kan bilang kalau kita tuh sebetulnya lebih maju dibandingkan Amerika Serikat. Nah, saya mau ke Pak Dino yang sudah di sana mungkin cukup lama sekali. Gimana tanggapannya Pak Dino? Betul kita lebih maju ya? Kalau betul berarti puji Tuhan. Kalau dulu waktu saya duta besar di Amerika Serikat, itu selalu saya sampaikan dan kadang-kadang bikin orang Amerika sebel, tapi mereka bilang iya benar juga. Jadi ada satu contoh. Berarti. Ada satu contoh itu. Jadi saya selalu bilang Indonesia lebih maju. Mengapa? Buktinya Indonesia baru berapa tahun jadi demokrasi, ya dalam arti yang sebenarnya sudah punya wakil presiden wanita dan presiden wanita. Amerika sudah ratusan tahun menjadi demokrasi, tidak pernah sekalipun sampai sekarang punya presiden atau wakil presiden Amerika gitu. Right? Jadi nggak bisa dibantah faktanya dan ya saya sepakat dengan Pak Sandi dalam beberapa hal kita memang demokrasi kita lebih maju, tapi juga jangan lupa orang bilang sekarang demokrasi Amerika parah. Ada satu profesor Amerika John Delury yang menyatakan Amerika is now the stick man of democracy. Right? Dan saya kira itu ada benarnya kalau kita melihat begitu kacaunya situasi politik dan sosial dan juga sekarang situasi ekonomi di Amerika Serikat, gitu, right? Nah, kalau di Indonesia berapa Pak Sandi kemarin? Sudah dilaporkan di LHKPN dan juga kami melakukan audit karena ini kita belajar juga dari Amerika. Salah satu yang cukup maju di Amerika adalah pengumuman secara transparan, pengumpulan dana dan juga proses bagaimana kampanye itu mengeluarkan dana untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi dan kampanye. Nah, memang di Indonesia masih tergolong mahal. Total kampanye Prabowo Sandi pada tahun 2019 yang lalu mengeluarkan dana yang tercatat itu ratusan miliar. Dan kalau kita lihat memang akhirnya kita harus punya insentif yang tadi Prof. Effendi Ghazali sampaikan. Bagaimana demokrasi itu bisa membuka ruang bagi lebih banyak calon, jangan terjebak dari segi kemampuan pendanaan maupun kekuatan untuk mendapatkan nominasi melalui proses yang cenderung lebih oligarkis. Jadi saya sangat sepakat melihat bahwa ke depan kita harus membuka ruang banyak talenta-talenta terbaik di bangsa ini, anak-anak bangsa diberikan peluang dan jangan mereka hanya terpaku dari jumlah dana yang mereka bisa gali dan bisa mereka kelola, tapi lebih kepada adu gagasan, adu program bagaimana kita bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar sesuai dengan potensi yang kita ingin capai di 2045, kita masuk ke ekonomi nomor 4 besar dunia. Iya. Amin, kita tentu saja berharap semoga ya sama-sama semua dampaknya baik untuk Indonesia dari sisi manapun, dari segi apapun, baik itu ekonomi, sosial, hingga semua aspek begitu ya. Kita harus pamit terlebih dahulu ini nampaknya kepada Bang Sandi dan juga Pak Dino. Terima kasih banyak sudah menemani kita di TV One, memberikan banyak sekali informasi dengan berbagai insight yang cukup menarik juga sebetulnya ya. Nanti tapi kalau untuk Prof. Effendi sih tetap temani saya ya setelah ini ya. Terima kasih banyak Pak Dino dan juga Bang Sandi. Semoga sehat selalu dan tetap melanjutkan aktivitasnya dengan semangat ya. Terima kasih banyak. Ya, salam buat terima kasih Pak Effendi. TV One juga terima kasih ya. Ya, salam buat His Excellency ya. Sukses, kelihatannya pendukung Biden ini. Good luck. Baik, terima kasih banyak. Salam buat Bapak-bapak. Pak Sandiaga Uno ya. Iya. Terima kasih. Nah pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan memang informasi dan juga banyak sekali insight yang cukup menarik dari narasumber-narasumber kita. Tapi masih akan kita kulik lagi lebih dalam, nanti juga akan ada informasi lanjutan di Amerika Serikat langsung seperti apa kondisinya saat ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Khusus Spesial Pemilihan Presiden Amerika Serikat.